Ialah mana sekarang saya undang Bapak Gembala Stephen Moses yang berdoa buat firman Tuhan. Ialah saya persilakan. Ialah mana sekarang. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan memberkati setiap pesan-pesan-Mu melalui hamba-Mu ya Bapa. Biarlah itu menjadi berkat buat kami-kami yang mendengar, dan kami juga yang akan melakukan setiap pesan-pesan Tuhan yang sudah disampaikan. Dan mereka yang belum, kami percaya mereka nunggu dengan sabar, dengan menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Mu, bahkan untuk mendengarkan sabda firman pada malam ini. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, dan setiap pakai hamba-Mu Tuhan, Roh Kudus bekerja, sehingga pesan firman-Mu sangat luar biasa untuk mendidik kami, mengarahkan kami, mendewasakan kami, bahkan juga untuk menghibur, menolong, dan juga memberkati kami. Kami siap menyambut firman-Mu yang penuh kuasa ini, dan juga kami minta malaikat-Mu menjagai, melindungi Zoom ini dari awal pertengahan ke akhirnya, tetap berjalan dengan lancar. Kau bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Terima kasih pada hambanya Bapak Gembala Stephen Moses atas doanya, pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan. Dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Puji Tuhan. Nah, sabar dulu semua. Dengar firman Tuhan dulu ya. Jangan ada yang berisik. Tolong mic-nya di-mute supaya suaranya nggak masuk. Ya. Kita mau belajar firman Tuhan dulu sebentar, supaya kita semakin hari semakin kuat dan gagah perkasa di hadapan Tuhan. Ya, dan kita semakin cakap melalui segala perkara. Dan apa yang kita lihat, apa yang kita pandang, apa yang kita pikir, tidak akan salah. Dan Tuhan katakan berbahagialah, dan bersukacitalah dalam segala hal. Dan biarlah kalian senantiasa hidup, dan berjalan di dalam koridor kebenaranku. Saat kalian terus memakai kasut kebenaran yang dari Aku Tuhan Allahmu, otomatis engkau berjalan ke depan dan maju ke depan dan maju ke depan bersama Aku Tuhan Allahmu. Otomatis jalanmu maju dan naik bersama dengan Aku. Oleh sebab itu mari persiapkanlah dirimu semuanya, terutama hatimu. Ketika hatimu benar di hadapan Aku Tuhan Allahmu, maka pandanganmu akan benar. Tujuan hidupmu akan benar. Pikiranmu akan benar. Dan semua tingkah lakumu, tindak tandukmu, semua dalam koridor kebenaranku. Dan ketika kalian dalam koridor kebenaranku, maka aku sudah bersabda berkali-kali, hanya kebenaranku lah yang membawa kelepasan, hanya kebenaranku yang membawa kebebasan, dan hanya kebenaranku yang membawa kemenangan dan kemenangan. Dan hanya kebenaranku lah yang membawa engkau naik dan naik, seperti mercusuar yang tidak tertahankan. Dan hanya kebenaranku lah yang membuat penyertaanku selalu ada dalam hidup kalian. Perlindunganku dan coveringku ada dalam hidup kalian. Oleh sebab itu mulai hari ini, perhatikan baik-baik. Dan datanglah kepadaku dengan segenap hati. Bukan secara kebiasaan. Bukan karena engkau punya masalah persoalan. Bukan karena engkau ingin mendapatkan sesuatu yang dari aku. Tetapi karena engkau merindukan kasihku. Engkau merindukan lawatan dan jamahanku. Maka ketika engkau datang kepadaku dengan segenap hati, engkau akan merasakan semua itu terjadi dalam hidupmu. Dan aku yang menuntun jalanmu. Aku yang memberikan kelegaan. Aku yang memberikan kedamaian dan kesejahteraan. Dan aku yang memberikan kemenangan demi kemenangan. Dan aku yang memberikan kesembuhan. Dalam seluruh aspek kehidupan. Berkatku menyertai kehidupan kalian semuanya. Saudara, hari ini kita mau
belajar firman Tuhan. Ya, janji Tuhan itu ya dan amin. Luar biasa dalam hidup kita. Tetapi kenapa sampai hari ini janji Tuhan tidak kunjung terjadi dalam hidup kita? Yang sakit, kok tetap sakit? Belum ada kesembuhan. Ya, yang punya masalah, kenapa kok tetap ada masalah? Ya, belum terselesaikan sedikit, datang lagi yang lebih besar. Selesai dikit, datang lagi yang lebih besar. Ya, terus masalah demi masalah. Padahal kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang maha kuasa, maha ajaib, maha dahsyat. Dan kalau Tuhan Yesus yang ajaib, yang luar biasa, maha kuasa, maha dahsyat, ada tinggal dalam hatimu. Hatimu dipenuhi Yesus yang berkuasa, maka kuasanya juga ada dalam hidupmu, hidupmu dan hidupku. Dan ketika kuasa Yesus ada dalam hidupmu, maka percayalah apa yang Tuhan sabdakan hari ini benar-benar terjadi dalam hidup kita semuanya. Ya, kita mau belajar kenapa sampai hari ini belum terjadi sesuatu. Kenapa sampai hari ini terobosan demi terobosan janji Tuhan belum terjadi, tergenapi dalam hidup kita. Kenapa sampai hari ini batu-batu itu belum tersingkirkan dari depan mata kita, dari perjalanan kaki kita. Kenapa dan kenapa? Hari ini kita mau belajar. Ya, kita lihat firman Tuhan. Markus 10 ayat 46. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Ya. Markus 10 ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan banyak orang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta yang bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Pengemis yang buta. Ya. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ketika dia mendengar Yesus orang Nazaret itu mau lewat, dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Udah berseru satu kali dan banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. 2 kali dia berteriak, anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, ketika dia berseru, maka Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Saudara, kita seperti Bartimeus ini, ya. Kita seperti Bartimeus ini. Kita melek, mata kita ini melek loh, bisa lihat semuanya. Seluruh Indonesia, seluruh dunia. Tetapi pandangan mata kita tidak menyadari selama ini. Pandangan mata kita itu tertutup oleh selaput mata yang selalu menutupi mata kita. Sehingga kelihatannya kita melek, kelihatannya kita mengerti, kelihatannya kita bisa melihat seluruh isi dunia. Tapi terkadang kita tidak bisa melihat rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak bisa melihat hari esok, hari depan yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Kita nggak bisa lihat. Kenapa? Karena ada selaput mata yang selalu menutupi mata kita. Makanya ketika kita datang kepada Tuhan, seperti Bartimeus datang kepada Tuhan berkata, Tuhan kasihanilah aku. Ya, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Kita selalu datang dan datang kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah aku. Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku. Dan ketika tidak ada pertolongan,
Bahkan banyak orang mulai menghalangi, merintang. Ya, di mana banyak orang menegurnya supaya diam. Ya, kita terkadang sudah datang kepada Tuhan. Dan terkadang kita datang kepada hamba Tuhan, datang kepada teman-teman kita, ya sharing. Ya, ketika sharing, terkadang ada yang menguatkan, ada yang melemahkan. Ya, tetapi hari ini kita belajar dari Bartimeus. Walaupun disuruh diam, dia tetap berteriak, dia berkata, anak Daud, kasihanilah. Dan ketika engkau setia, belum ditolong Tuhan, belum ada jawaban Tuhan, tetapi engkau terus berteriak kepada Tuhan, Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku. Dan ketika engkau terus berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong aku, kasihanilah aku. Berikan belas kasih-Mu kepadaku. Bukakan pintu belas kasih-Mu kepada aku. Karena hanya Engkau yang bisa tolong aku. Hanya Engkau yang bisa menyembuhkan aku dengan cara-Mu yang ajaib. Dan ketika engkau terus berseru dan berseru kepada Tuhan dengan kerendahan hatimu. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Saat engkau berseru-seru kepada Tuhan, maka membuat Tuhan itu berhenti, membuat Yesus berhenti dan mulai melihat kepada engkau. Dan ketika melihat kepada engkau, apa yang diperbuat oleh Bartimeus? Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Saudara, kita sering berseru kepada Tuhan. Kita sering datang kepada Tuhan. Ya, mengutarakan masalah kita. Tuhan tolong. Tuhan tolong aku. Tuhan tolong masalahku. Tuhan tolong debt collector datang. Ya, tolong Tuhan. Mau disita Tuhan. Tolong Tuhan. Ya, macam-macam permohonanmu. Dan ketika engkau terus minta tolong, tidak ada jawaban. Tidak jemu-jemu minta tolong, tidak ada jawaban. Terus tidak ada jawaban. Tetapi ketika engkau terus minta tolong, mengetuk pintu hati dengan pujian penyembahanmu, membuat Yesus berhenti. Dan ketika Yesus berhenti, ya, Tuhan mulai melihat engkau. Tetapi terkadang kita ketika Tuhan sedang memalingkan wajahnya, Tuhan sedang melihat engkau, Tuhan sedang menunduk ke bawah melihat keberadaanmu. Ya, tetapi engkau tetap berkata, Tuhan, tolong aku. Anak Daud, tolong aku, tolong aku, tolong aku. Engkau selalu berkata begitu. Cuman butuh tolong dan tolong dan tolong. Tuhan mau tolong nggak? Mau. Tuhan selalu menolong kita tepat pada waktunya. Dia kalau nolong, dia kalau menyelesaikan itu tuntas. Nggak separuh-separuh. Semua selesai. Tetapi kita lupa. Selama ini kita nggak mengerti. Tetapi Bartimeus yang buta ini, puji Tuhan, dia mengerti. Dia menanggalkan jubahnya. Dan ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Kita terkadang datang kepada Yesus, minta tolong dan minta tolong. Tapi kita tidak pernah menanggalkan jubah lama kita. Kita tidak pernah meninggalkan kebiasaan lama kita. Kita tidak pernah meninggalkan dosa lama kita. Kita tidak pernah meninggalkan hati lama kita. Perbuatan lama kita. Kita tidak pernah menanggalkan jubah lama kita. Saudara, ketika engkau datang kepada dia dengan hati yang benar, dan engkau menanggalkan jubahmu yang lama, jubah kesombonganmu, jubah kecongkaanmu, jubah keperasaan engkau paling pintar, ya paling luar biasa, jubah lamamu yang selalu, selalu tidak benar, ya, dengan bermacam-macam atribut hidup lamamu. Engkau datang kepada Yesus dengan jubah yang kotor, dengan pakaian yang compang-camping, dengan yang tangan yang kotor, dengan kaki yang penuh dengan lumpur dosa. Bagaimana Tuhan bisa berhenti? Bagaimana Tuhan bisa melihat keberadaanmu?
Nggak bisa. Tetapi ketika engkau datang kepada Dia dengan hati yang benar, hati yang bersih, yang membuat Tuhan berkenan. Saya kasih contoh hati aja. Ketika engkau datang kepada Dia dengan hati yang benar, artinya seperti sering kita dengar ya, kalau Tuhan ngomong, saya doain Anda, Tuhan selalu ngomong yang mengampuni dan mengasihi. Mengampuni dan mengasihi orang-orang yang mengecewakan engkau, yang menyakiti hatimu, yang menjengkelkan, yang menorehkan luka, yang menusukkan paku, dan sebagainya, dan sebagainya. Tuhan mau kita mengampuni, mengasihi. Lepaskan semuanya, supaya engkau benar di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi kesakitan, tidak ada lagi bercak darah, tidak ada lagi akar-akar kepahitan. Yang ada adalah yang bersih, ada kelegaan, ada kedamaian, kesejahteraan yang dari Tuhan, ada kemenangan yang dari Tuhan. Dan ketika engkau datang kepada Dia dengan hati yang benar, engkau terus berkata, Tuhan kasihanilah aku, Tuhan kasihanilah aku, tolong aku. Dan ketika hatimu benar, itu membuat Yesus berhenti. Dan Yesus berhenti dan mulai melihat, menengok engkau. Mulai melihat ada apa dengan engkau. Ada masalah apa yang terjadi dalam hidupmu. Dan ketika Yesus mulai menengok melihat engkau, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Artinya, sembuhkan mataku supaya aku bisa melihat, aku bisa melek lagi. Saudara, dan Yesus berkata kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, sembuhlah ia. Lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Saudara, berapa banyak ketika kita ditolong Tuhan, ketika kita disembuhkan Tuhan, ketika kita doa kita dijawab sama Tuhan, ketika dikasih jodoh yang terbaik oleh Tuhan, kita lupa dan kita pergi meninggalkan Tuhan. Tetapi orang buta ini, dia tetap, ketika dia bisa melihat, dia tetap mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Apakah Tuhan tidak tahu hatimu? Tuhan tahu hatimu, Tuhan juga tahu hati Bartimeus. Ketika Bartimeus disembuhkan, dia akan tetap berjalan mengikuti Yesus. Tuhan tahu. Hari ini Tuhan juga tahu, ketika Tuhan jawab, Tuhan memberikan jawaban yang terbaik kepada engkau, engkau akan tetap setia atau engkau meninggalkan Tuhan. Tuhan tahu, karena Dia Maha tahu. Oleh sebab itu, Tuhan mau hari ini bukan saja Bartimeus yang disembuhkan dan melek matanya, bisa melihat. Tetapi hari ini, Tuhan juga mau menyembuhkan pandangan mata rohani kita. Supaya kita melek mata rohani kita. Dan kita bisa melihat, menjangkau rencana Tuhan yang indah dalam hidupmu. Ketika engkau bisa mengerti, maka engkau akan menerima semuanya. Engkau akan berkata, Tuhan terima kasih. Ternyata di balik semua yang terjadi, ada rencanamu yang indah dalam hidupku. Dan ketika engkau bisa mengerti apa yang Tuhan akan perbuat dalam hidupmu, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupmu, engkau tidak lagi bersungut-sungut, engkau tidak lagi berkeluh kesah, engkau tidak lagi mutar-mutar, engkau tidak lagi maju mundur, tetapi engkau akan berjalan maju ke depan dan maju ke depan. Dan engkau akan berkata, Tuhan, terima kasih. Aku percaya. Rencanamu indah dalam hidupku, dan aku percaya. Ketika aku mau berjalan bersama dengan engkau, engkau yang memberikan kekuatan, kemampuan kepadaku, dan engkau akan memberikan kepadaku ya, pandangan rohani yang bisa melihat sampai ke depan. Bukan cuma melihat sebatas mata memandang, tetapi engkau bisa memandang dengan pandangan mata rohani yang dari Tuhan. Seperti yang saya dapatkan, di mana Tuhan bisa perlihatkan dan perlihatkan kepada saya. Walaupun saya merendak melek, tapi Tuhan perlihatkan semua seperti TV yang sedang berjalan. Ya. Dan itu bukan kita belajar. Ya, kita belajar doa puasa 40 hari.
40 malam, berkali-kali. Ya, bukan. Tapi itu adalah pemberian. Itu adalah kasih karunia yang dari Tuhan. Ada anak Tuhan yang berkata, Cik Lingling, bagaimana caranya bisa mendengar suara Tuhan? Ya, saya beritahukan, sediakan hatimu yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena bukan kita yang memilih, bukan kita yang meminta, tetapi Tuhan yang memberi. Kalau Tuhan yang beri, wah luar biasa, tidak perlu belajar. Tuhan kasih kok. Itu cuma-cuma, itu kasih karunia yang diberikan kepada Anda cuma-cuma. Dan ketika engkau bisa selalu tersungkur di kaki Yesus dengan hati yang benar, Tuhan akan buka itu selaput mata rohani. Engkau bisa melihat semuanya. Ya, ada orang sederhana. Dia sudah Tuhan perlihatkan surga dan neraka. Tuhan perlihatkan kepada dia banyak hal. Kok bisa? Ini orang tidak pinter. Ya, ini orang biasa, tidak kerja. Tapi Tuhan bisa bawa dia. Tuhan bisa perlihatkan kepada dia. Kenapa? Karena Tuhan lihat hatinya. Kenapa orang yang pinter sekali, profesor, doktor, kenapa tidak bisa melihat? Kenapa? Karena hatinya belum menyenangkan hati Tuhan. Hari ini, ketika engkau datang kepada dia seperti Bartimius, merendahkan hati, Tuhan kasihanilah aku. Kasihanilah aku, anak Daud. Kasihanilah aku. Disuruh berhenti. Ya ada halangan, ada tantangan, rintangan. Tapi dia selalu berkata, Tuhan kasihanilah aku. Kasihanilah aku. Tetapi dengan hati yang benar. Dan Tuhan berkata, Tuhan berhenti. Panggil itu Bartimius. Waktu dipanggil, dia udah langsung nyelonong lari. Mendapatkan Tuhan. Dia lepas itu jubah lamanya. Dia lepas jubah kebesarannya. Dia lepas semuanya. Dia tanggalkan semuanya. Dan dia datang kepada Tuhan apa adanya. Berpada pada apa yang ada. Bersahaja. Karena Tuhan tidak melihat penampilan kita. Tuhan tidak pernah melihat gelar kita. Tuhan tidak pernah melihat kedudukan dan harta kita. Yang Tuhan lihat adalah hati hamba. Yang selalu menurut dan melakukan perintah tuannya dengan setia. Dan ketika engkau datang kepada dia dengan hati yang benar, Tuhan katakan, karena imanmu, maka sembuhlah engkau. Melihatlah kembali Bartimeus. Karena imanmu hari ini, ketika engkau percaya, maka masalah persoalanmu akan selesai tuntas dengan cara Tuhan yang ajaib. Ketika engkau yakin dan percaya, penyakitmu akan Tuhan selesaikan, akan Tuhan sembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan ketika engkau datang kepada dia dengan rendah hati, dengan hati yang benar, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Jangan rasakan sakitmu. Ketika engkau punya iman, yakin dan percaya, walaupun dalam keadaan sakit, tetapi engkau tetap berjalan. Engkau melakukan seolah-olah nggak sakit. Engkau seolah-olah itu seperti dulu sedia kala engkau sehat. Dan itu akan jadi. Jadi sehat kembali dengan cara Tuhan yang ajaib. Kita nggak tahu. Terus minta dan minta dan minta. Ya, belum dijawab. Jangan berhenti. Terus minta. Minta tolong supaya Tuhan berbelas kasih. Membuka pintu belas kasih-Nya buat kita semua. Dan jangan lupa, tanggalkan bajumu yang lama. Kehidupanmu yang iya, mangga no ya. Suaranya, ya. Tanggalkan jubahmu yang lama. Jubah yang penuh bercak darah. Jubah yang penuh bercak hitam. Jubah yang penuh lumpur, semua lepaskan. Karena itu nggak bisa membuat keajaiban mujizat terjadi. Itu tidak bisa membuat engkau mendapat pertolongan Tuhan. Tetapi ketika engkau datang kepada Dia dengan hati yang baru, dengan hati yang benar, dengan hati yang penuh dengan belas kasihan, maka keajaiban mujizat pasti terjadi dalam hidupmu. Dan Tuhan tahu hatimu. Ketika engkau
disembuhkan, ketika engkau ditolong sama Tuhan, tetaplah mengikuti Yesus sampai akhir. Itu yang maunya Tuhan. Bukan kita ditolong lalu kita lari. Nggak bisa. Tuhan mau kita ditolong, lalu kita terus mengikuti Yesus. Keajaiban mujizat terjadi. Saya punya kesaksian yang luar biasa. Ada di Surabaya. Ya, tahun itu, waktu itu mungkin tahun 85 atau tahun berapa. Pak Wilson tahu. Saya lupa tahunnya. Ada KKR kesembuhan di Surabaya. Ya. Waktu ada KKR kesembuhan di Surabaya, ada seorang keluarga kaya, anaknya buta, ya, anaknya perempuan buta, dan dia berkata, Tuhan sembuhkan anak saya. Dan betul, ya, anaknya ini mengalami kesembuhan. Saudara tahu, ketika anak ini mengalami kesembuhan, anak itu senang sekali sukacita, karena udah berpuluh-puluh tahun nggak bisa lihat kan? Itu lihat, waduh, lihat dunia, aduh, lihat semuanya bagus, pada bagus. Dan orang tuanya juga senang melihat anak perempuannya bisa melihat kembali. Senang. Dibawa mana, saudara? Bukan dibawa gereja untuk berdoa bersyukur sama Tuhan. Dibawa pergi ke luar negeri. Jalan-jalan ke luar negeri. Melihat pemandangan dan pemandangan indahnya dunia. Ketika dibawa jalan-jalan selama 3 bulan. Jadi buta lagi. Apakah Tuhan salah? Tuhan tidak pernah salah. Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Tetapi kalau engkau sudah dikasih disembuhkan, tetapi engkau tidak ingat, dan engkau tidak memuliakan nama Tuhan, tapi engkau selalu pergi dan pergi, menjauh, bahkan menjauh dari Tuhan, semua akan kembali seperti semula. Dan Tuhan tahu, kita lihat di mana Bartimius ketika disembuhkan, melihatlah dia, dan dia selalu mengikuti Yesus. Kemanapun Yesus pergi, Bartimius ikut. Ini yang Tuhan cari. Kenapa? Karena ketika engkau mengalami keajaiban mujizat terjadi, ketika engkau mengalami kesembuhan terjadi, Tuhan mau pakai engkau menjadi alat kemuliaannya yang luar biasa. Melalui engkau menceritakan, aku disembuhkan oleh Tuhan. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan tolong aku tepat pada waktunya. Aku tidak berdaya. Yang harusnya aku divonis. Ya, tetapi tiba-tiba Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Maunya Tuhan itu begitu. Kita menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Nah, kalau selama ini kita tidak mengerti kehendak Tuhan, minta selaput mata kita dibukakan sama Tuhan. Ketika selaput mata kita dibukakan sama Tuhan, kita bisa melihat rencana Tuhan yang indah dalam. Kita bisa melihat waktu esok akan terjadi sesuatu. Yang akan datang akan terjadi sesuatu. Kenapa? Tuhan yang memberikan penglihatan itu kepada engkau. Tuhan yang akan memberikan petunjuk dan petunjuk itu kepada engkau. Saudara, barusan itu kemarin kalau nggak salah beberapa hari yang lalu saya dapat share video. Di mana terjadi di China. Ya, banjir yang melanda luar biasa. Semua hancur. Ya, semua babak belur. Padahal kota itu dibangun luar biasa, ya bukan? Luar biasa sekarang China itu membangun bukan main. Tapi lihat, begitu ada banjir melanda, semua hancur. Semua jerih payahmu yang dibangun dengan luar biasa dalam sekejap mata habis. Habis, semuanya habis. Begitu juga ada lagi satunya di mana tadi ya? Juga sama. Mengalami sesuatu terjadi. Dan semua berantakan. Dalam sekejap mata berantakan. Tapi hari ini saya beritahu saudara. Ketika engkau melekat dan melekat kepada Tuhan. Ketika mata rohanimu dibukakan Tuhan. Mata jasmanimu dibukakan Tuhan. Tuhan akan memberikan petunjuk dan petunjuk kepada engkau. Sehingga dengan petunjuk Tuhan. Kita bisa melihat yang akan datang. Dan kita berjaga-jaga, kita berwaspada. Tidak sampai terkena musibah. Tidak sampai terkena malapetaka dan mara bahaya. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan ada. Petunjuk Tuhan ada. Dan hari ini, ketika engkau datang kepada Tuhan, seperti Bartimius,
Dia tidak saja berteriak minta tolong, tapi dia menanggalkan jubah lamanya. Hari ini engkau yang mau ditolong Tuhan. Engkau yang mau disembuhkan Tuhan. Engkau yang mau mendapatkan pemulihan dan pemulihan yang dari Tuhan. Engkau yang ingin sekali mendapatkan jalan keluar terbaik dari Tuhan. Engkau yang ingin sekali rumahmu laku terjual dengan harga yang bagus. Engkau yang ingin sekali mendapatkan tempat yang terbaik yang dari Tuhan. Datanglah kepada Dia dengan hati yang benar. Pakailah kasut kebenaran yang dari Dia. Pakailah jubah kebenaran yang dari Tuhan. Maka engkau akan mendapatkan keajaiban mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Terobosan demi terobosan terjadi. Iya, tadi saya dapat penglihatan. Di mana satu keluarga berjalan di atas. Berarti udah tinggi. Tuhan ada tunjukkan dalam level lumayan. Di atas kan tinggi, naik dari tanah ini naik mungkin 5 meter. Ya kan? Berjalan di atas. Ya tak? Berjalan di atas, tetapi sayang ada anjing di depannya. Ketika ada anjing di depannya, begitu anjing itu menarik, jatuhlah satu keluarga. Anjing bicara kehidupan lama. Saudara, kita datang sama Tuhan. Biarlah kita datang menanggalkan jubah lama kita. Jangan bawa-bawa kehidupan lama. Karena kita nggak akan jadi maju. Tapi kita akan cuma maju, mundur, dan berputar-putar di sana. Ya, hari ini Tuhan sangat mengasihi semua yang di Zoom dan juga saya. Tuhan tegur, Tuhan ingatkan kepada kita supaya kita mau hidup dalam kebenaran Tuhan. Melepaskan semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika kita datang, Tuhan akan mencelikan mata rohani kita yang buta. Tuhan akan mencelikan sehingga kita bisa mengerti rancangan Tuhan yang indah dalam hidup kita. Kita bisa mengerti akan kehendak Tuhan. Dan kita bisa berjalan bersama Tuhan dalam koridor kebenarannya. Coba kalau mata kita buta. Kita merasa kita sudah benar dalam koridor Tuhan. Tapi karena buta, jalannya salah. Ya, coba orang buta nuntun orang buta. Masuk ke lubang. Tapi kalau orang yang bisa melihat dengan jelas, dia akan menuntun orang buta untuk berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan. Maka orang ini akan mengalami keajaiban mujizat Tuhan terjadi dalam hidupnya. Mari saudara, Tuhan sangat-sangat mengasihi semua yang ada di Zoom ini. Ya, ialah manis kena mainaskan. Saya punya anak rohani. Ya, yang luar biasa, walaupun hidupnya, penampilannya biasa-biasa, ya, otaknya biasa-biasa, sekolahnya biasa-biasa, dan tidak punya kerjaan. Tapi dia punya hati, ya, dia punya hati walaupun terkadang masih ngomel, masih sambatan. Dulu hidupku enak, dulu aku menikmati hidup enak. Dulu waktu aku kaya, waktu orang tuaku kaya, aku setiap Sabtu Minggu, aku pasti turun ke Surabaya. Aku pasti jalan-jalan ke Tunjungan Plaza. Aku pasti belanja, beli baju dan sebagainya. Hidupku enak. Tetapi ketika orang tuaku mulai sakit, mamaku sakit menghabiskan biaya. Sehingga rumahku yang besar dijual. Ganti rumah yang masuk di kampung. Rumah yang kecil. Ya, hidup kami mulai berubah. Tidak ada lagi jalan-jalan ke Tunjungan Plaza. Tidak ada lagi hidup yang enak. Tapi aku harus jualan. Jualan pangsit mie. Jualan makanan dititip-titipkan ke rumah-rumah makan, ke depot-depot. Nanti tiap sore aku ambil sisanya yang tidak laku. Dan tidak sampai di sana. Tiba-tiba orang tuanya yang papanya tinggal satu-satunya yang biasa kerja tiba-tiba berangkat juga. Sehingga tinggallah dia seorang diri. Tanpa pengalaman, tanpa kepandaian. Dia harus meneruskan kehidupannya. Dan dia harus menjagai adiknya yang sama dengan dia tidak berdaya. Bayangin, tidak punya uang. Tapi hari ini, dia punya mata yang tertuju kepada Tuhan. Hari ini, dia selalu datang kepada Tuhan.
Dia tidak bisa kerja apa-apa. Dia cuma bisa jadi pendoa. Ya. Dia cuma bisa jadi pendoa. Dia cuma bisa bawa orang-orang datang beribadah kepada Tuhan. Itu aja yang dia lakukan. Dan Tuhan itu sayang sama orang ini. Ya, walaupun terkadang ngomel, walaupun terkadang bersungut-sungut, ya, tapi Tuhan lihat hatinya. Tuhan lihat apa yang dia lakukan, kerjakan. Ya, dan mulai sering ngobrol, ya, mulai dibimbing, mulai diajar, mulai ngerti, enggak usah sambatan lagi, tapi bersyukur dan bersyukur. Dan ketika dia bersyukur dan bersyukur, dia telepon saya, dia berkata, aduh, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa. Hari ini aku dapat berkat banyak, aku dapat berkat luar biasa. Saya tanya, memangnya dapat berkat apa? Bilang, makanan, jadi makanan matang. Semua datang banyak. Beras, gula, semua datang. Ya, minyak semua datang. Aku pingin buah. Datang itu buah-buah semua yang aku inginkan. Buahnya datang. Bahkan roti-rotinya semua datang, semua disiapkan. Semua ada. Sampai aku tidak bisa bawa. Karena banyaknya aku nggak bisa bawa. Sampai aku telepon temanku, ya, suruh datang, suruh bawa, tolong bawain. Saudara tahu nggak? Yang disuruh tolong bawain, diberkati, dikasih hadiah juga, dikasih ham juga, beberapa potong. Saudara, ketika engkau memberikan hatimu yang berkenan di hadapan Tuhan, dan matamu tertuju kepada Dia, sumber dari segala sumber kehidupan, sumber dari segala sumber kelimpahan, ketika engkau datang kepada Dia dengan hati yang penuh belas kasih, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan hari ini saya lihat penampilannya berubah. Ya, kalau dulu asal-asalan, ya, asal-asalan. Sekarang tren. Wah, sampai anak saya bilang, aduh, hari ini kenapa cantik sekali? Kenapa berubah? Ada perubahan. Nggak seperti dulu. Mulai berubah, tambah tampil, tambah cantik, tambah cantik. Rambutnya dipotong, rambutnya disemir. Ada perubahan, saudara. Kenapa bisa ada perubahan? Karena dia seperti Bartimeus, menanggalkan jubah lamanya. Dan dia datang kepada Tuhan dengan hati yang benar. Dan dia selalu berkata, Tuhan, anak Daud, tolong aku, tolong aku. Dan ketika Tuhan bertanya, apa yang kau minta? Dan dia berkata, cuman rabuni aku. Dia tidak bilang, Tuhan berkati aku, Tuhan berikan aku rumah. Enggak. Dia cuma bilang, rabuni aku. Sembuhkan aku, dan matanya melek seketika. Matanya sembuh. Dan ketika sembuh, kita lihat firman Tuhan, dia mengikuti Yesus. Belajarlah, ketika Tuhan tolong, Tuhan jawab engkau, tetap mengikut Yesus. Tetap setia mengikut Yesus. Jangan lupa, ya. Ketika engkau lupa, seperti yang saya sampaikan, orang itu kembali buta. Kenapa? Karena dia orang yang bukan dalam Tuhan. Tapi Tuhan baik, Tuhan sayang, Tuhan sembuhkan. Tetapi ketika dia tidak melekat sama, coba kalau dia terus melekat sama Tuhan, ya, kesembuhan itu akan langgeng. Kesembuhan itu akan terus sampai seumur hidupnya. Karena saya merasakan Tuhan itu ajaib. Saya punya teman, anaknya yang kakinya satunya panjang sebelah. Tapi dari kecil, mamanya dengan iman, dia selalu berdoa, Tuhan buat semua sama. Tuhan akan buat sama. Anak ini akan tampil cantik. Anak ini akan luar biasa. Dan hari ini, anak ini kakinya panjangnya sama. Dan dia tampil sebagai Miss Universe di Indonesia. Ya. Dan dia luar biasa. Diberkati Tuhan, luar biasa. Dia menjadi guru. Ya, luar biasa. Dan hidupnya berbahagia, dikaruniai anak dua. Saudara, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ketika engkau datang kepada Dia dengan hati yang benar. Hari ini saya tidak tahu masalah persoalan saudara. Saudara yang tahu, datang sama Tuhan dengan segenap hati. Rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Jangan lupa, tanggalkan semua
semua jubah lamamu, semua kehidupan lamamu, semua tanggalkan. Datang kepada Tuhan dengan hati yang benar, dengan hati yang baru. Percayalah, keajaiban mujizat Tuhan pasti terjadi dalam hidupmu. Kalau orang lain mengalami perubahan demi perubahan, saya juga mengalami perubahan dan perubahan. Dan saya ingin semua yang ada di Zoom ini juga mengalami perubahan demi perubahan terjadi. Semakin hari semakin baik, semakin hari semakin benar, semakin hari semakin naik, semakin ada kemajuan, ada peningkatan, dan Tuhan akan bawa kau naik dan naik dengan cara Tuhan yang ajaib. Mari semuanya, ya, firman Tuhan sudah disampaikan, walaupun sederhana, tetapi kalau engkau tanggap dan engkau melakukan dengan setia, itu akan terjadi dalam hidupmu. Buat apa kita selalu dengar pesan Tuhan? Dengar pesan Tuhan. Ya, kita tunggu dan tunggu. Kenapa enggak terjadi ya? Kita tunggu, kenapa enggak terjadi? Kenapa enggak terjadi? Karena hatimu belum benar. Ketika engkau benar dan engkau sudah melepaskan jubah lamamu, maka janji Tuhan akan terjadi, tergenapi dalam hidup. Ya, contohnya begini. Ketika kita mendapat pesan Tuhan, Tuhan akan angkat tinggikan engkau seperti mercusuar yang tidak tertahankan. Jos naik ke atas, ya. Anggap aja jos naik ke atas, dipakai Tuhan luar biasa, diberkati Tuhan luar biasa, jadi konglomerat nomor 1 di Indonesia. Luar biasa. Tetapi hidupnya tidak pernah berubah. Setiap hari pergi ke gereja, oke. Doa puasa, oke. Ya, doa malam, oke. FA, oke. Semua oke. Selalu hadir tepat pada waktu. Tetapi sepulang dari beribadah, jubah lamanya ini dipakai lagi. Kemana-mana jubah lamanya tetap dipakai lagi. Saya mau beritahu, ketika ditunggu 5 tahun, 10 tahun, tidak ada terjadi apa-apa. Tidak ada sesuatu yang berubah. Mungkin semakin terpuruk, semakin payah hidupnya. Tidak ada yang berubah. Tetapi coba ketika janji Tuhan dinyatakan. Dan ketika Anda mendengar janji Tuhan, Anda mulai berbenah. Mulai berbenah, mulai melepaskan jubah lamamu, mulai duduk diam dalam hadiratmu, dan mulai selaput matamu dibukakan sama Tuhan. Engkau bisa mengerti, melihat rencana Tuhan yang indah dalam hidupmu. Engkau bisa mengerti akan isi hati Tuhan, akan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Saya percaya janji Tuhan benar-benar terjadi. Engkau diangkat naik dan naik dan naik, menjadi konglomerat yang luar biasa. Janji Tuhan selalu iya dan amin. Kalau sampai tidak terjadi, pasti ada sesuatu dalam hidup kita yang kurang benar. Ya, dan hari ini kita mau belajar semakin hari semakin benar di hadapan Tuhan. Dan saya ingin sekali semua yang ada di Zoom ini mendapat perubahan demi perubahan terjadi. Semakin baik, semakin benar, semakin benar, semakin naik, dan semakin diberkati Tuhan luar biasa. Ya, Tuhan Yesus menyertai dan Tuhan Yesus memberkati semua yang ada di Zoom ini. Saya persilakan Ibu Gembala Febaninik yang berdoa buat firman Tuhan. Ya, saya persilakan Ibu Gembala. Oke, Cik Lim. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang membimbing kehidupan rohani kita masing-masing. Biarlah kita boleh menyimpan kebenaran firman Tuhan untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Tuhan rindu untuk kita mengalami perubahan-perubahan dalam kehidupan rohani kita masing-masing. Haleluya, ramakana makarya rama sangkara makurya rama. Yesus, haleluya, ramakana makarya rama sangkara masurya rama sangkara. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yang maha besar Bapak kami di dalam sorga.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang merendahkan diri di bawah kaki salib ini dengan membawa ucapan syukur, terima kasih. Engkau begitu baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau peduli Tuhan. Dari setiap kami pribadi lepas pribadi. Firman Tuhan bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk orang lain, tetapi untuk kami yang mendengarkan pada malam hari ini. Tuhan, Engkau mau pakai hamba-Mu Cik Lingling, semakin bertambah-tambah urapan dan hikmat-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan buat pelayanan hamba-Mu. Terima kasih buat anugerah yang terindah Engkau curahkan dalam kehidupan hamba-Mu, juga kepada kami semuanya. Sehingga kami boleh mengalami anugerah kasih karunia Tuhan. Sehingga kami diberikan kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Dan kami boleh memiliki kepekahan dalam kehidupan rohani kami. Oh, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan adalah menunjuk pribadi kami masing-masing Tuhan. Karena mata hati kami seringkali buta. Tidak bisa mengalami lawatan Tuhan. Tidak bisa mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Karena kehidupan daging kami ini masih lebih kuat daripada roh yang ada di dalam kehidupan kami, yaitu roh Allah. Seringkali kami mengabaikan semuanya itu. Sehingga sifat kedagingan kami, keangkuhan, kesombongan, oh Tuhan, haleluya, merasa diri kami lebih hebat dari orang lain. Sehingga kami seringkali mengkoreksi kekurangan orang lain, mencelah, oh Tuhan, orang lain. Seakan-akan hidup ini lebih baik dari mereka, lebih baik dari orang lain, lebih baik dari si dia, dan lain sebagainya. Tuhan, sesungguhnya hidup ini tidak lebih baik dari orang lain. Biarlah kami tidak saling menunjuk, tidak saling mencari kekurangan, kelemahan orang lain, tetapi kami siap untuk dikoreksi firman Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami mata hati kami dibukakan, dicelikkan, sehingga kami boleh mengalami mujizat dan keajaiban. Kehidupan yang sungguh-sungguh yang Tuhan inginkan adalah hidup yang sungguh takut kepada Tuhan. Sehingga kami boleh memakai jubah kebenaran, jubah kesucian, jubah yang Tuhan gantikan, yaitu jubah yang baru, jubah yang putih bersih di depan Engkau ya Tuhan. Sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami tidak hanya minta dan minta, tapi kami mau berbagi, kami mau memberi apapun yang bisa kami berikan Tuhan. Oh Tuhan, memberikan ketenangan, memberikan damai sejahtera, kenyamanan, kenikmatan, dan kepuasan kepada orang lain. Tidak lagi mencela, tidak lagi mengkoreksi orang lain, ataupun mencari kekurangan satu dengan yang lain. Tuhan, ampuni dosa salah kami, ampuni segala kekurangan dan kebodohan kami. Tuhan, biarlah hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Hari ini juga kami boleh bertobat. Terima kasih Tuhan, kuasai mulut lidah kami, kuasai pendengaran kami, mata kami, kuasai pikiran dan hati kami, supaya kami terus menjaga hati pikiran kami untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menyenangkan hati sesama. Kami tidak rugi kalau kami melakukan firman Tuhan, bahwa Tuhan berjanji, Tuhan akan memberikan semua apa yang kami minta dan akan diperlukan. Oh Tuhan, kalau dunia ini sedang mencari sandang pangan papan, sama seperti kami, tetapi kami percaya Tuhan akan memberikan lebih dari itu, yaitu berkat-berkat ilahi surgawi buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang ada di dalam Zoom Grace Ministry ini. Tuhan berkati, oh Tuhan, haleluya, hamba-Mu Bapak Wilson Pangkai bersama Ibu Herawati. Kami juga berdoa untuk Bapak Luther Mande, Bapak, oh Tuhan, haleluya, Stephen Moses, Bapak Daniel, Bapak Timotius. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Dorcas Ruci. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Deborah. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Grace Lumampau.
Tuhan, haleluya, kami berdoa juga untuk Bapak Dr. Habil Ndun, Tuhan. Oh Tuhan, pakai untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Juga kami berdoa untuk Tuhan Bapak Dr. Sarwono, Bapak Tuhan Ibu Dr. Gigi Endriani, Tuhan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk dokter-dokter yang lainnya yang hamba tidak bisa menyebut nama mereka. Tuhan, Engkau juga pakai dengan urapan kuasa-Mu, dengan hikmat-Mu. Oh Tuhan, tambahkan kuasa-Mu di dalam dirinya. Biarlah merasa bukan pribadinya yang hebat, tetapi dia bisa menaruh kehidupannya bahwa Tuhan yang lebih hebat untuk Tuhan pakai mereka untuk Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu. Semua pasien yang datang mengalami jamahan tangan Tuhan lewat dokter-dokter yang Tuhan percayakan ini. Tuhan berkati pelayanannya, berkati pengabdiannya, berkati pergumulannya. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Kau pakai semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk co-host, Tuhan anak-Mu, hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk Tuhan saudara kami David bersama istrinya yaitu Sylvie, Tuhan kami juga berdoa bersama keluarganya. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Julius dan keluarganya. Bahkan Tuhan kirim tulang rusuk untuk hamba-Mu Julius ini Tuhan. Engkau memberikan yang terbaik untuk menjadi pendamping yang setia. Oh Tuhan, menjadi penolong Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya saat kami bersungguh-sungguh hati datang kepadamu, Tuhan, Engkau mau pakai hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan fasilitas untuk Zoom Grace Ministry ini, berkati semua jemaat Zoom Grace Ministry. Tuhan, kami doakan untuk Tuhan, haleluya, penanggung jawab Grace Ministry ini, hamba-Mu, Tuhan Cik Ling bersama para rekan-rekan anak-anak Tuhan, para jemaat semuanya yang suka mendukung pelayanan ini dan semua para pendoa penyembah-Mu. Biarlah kami boleh kerjasama yang baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, Kau sendiri akan tolong hamba-Mu Cik Ling Tuhan, berkati keluarganya, berkati Tuhan rumah tangganya, berkati anak cucu mantu dalam pergumulannya. Tuhan, memberikan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Engkau tahu setiap pergumulan yang dihadapi. Tuhan, dalam pelayanan, pengembalaan, pelayanan, penginjilan. Tuhan, haleluya, Tuhan pakai hamba-Mu hidup dalam kesederhanaan ini. Tuhan mau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau pakai dia menjadi alat-Mu ya Tuhan, untuk menangkan banyak jiwa. Tuhan, Engkau tahu pergumulan dan cita-cita hamba-Mu untuk mendapatkan tempat untuk menara doa. Tuhan sudah sediakan, walaupun itu kontrak Tuhan dan keuangannya masih sedang dipersiapkan. Tuhan, satu saat nanti Tuhan izinkan punya tempat yang permanen, tidak lagi kontrak-kontrak. Tuhan, kami doakan terus ini Tuhan, tidak berhentinya, tidak putus asa, kami terus berdoa sampai Tuhan menyatakan kehendak-Mu yang terbaik dalam pergumulan hamba-Mu Cik Ling. Tuhan, sertai selalu, berikan hamba-Mu kekuatan, kesehatan, sukacita, bahagia, sejahtera dalam kehidupannya. Tuhan, cukupkan semua apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan untuk pelayanannya. Tuhan, untuk keluarganya. Tuhan, kami serahkan juga, mungkin ada bisnis, ada usaha yang lain secara sekuler. Tuhan, Engkau juga limpahkan berkat-Mu supaya pekerjaan sekuler yang dikerjakan bisa hasilnya mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Engkau juga, Tuhan, hamba-Mu berdoa, Tuhan, tolong yang sakit disembuhkan. Tuhan, yang berbeban berat mengalami kelegahan Tuhan, yang dalam tekanan rumah tangga Tuhan juga memberikan pertolongan penyelesaian dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa ekonominya yang mereka sedang kocar-kacir, Tuhan, Engkau lawat, Engkau pulihkan, Engkau berkati. Juga kami berdoa, Tuhan, yang mungkin di antara anak-anak Tuhan, para bisnismen, para pengusaha, mungkin punya beban keberatan Tuhan, ekonomi, usahanya, pekerjaannya, bisnisnya, mungkin tanggungan-tanggungan yang harus diselesaikannya. Tuhan, hutang-hutang yang sedang Tuhan proses untuk
penyelesaian, biarlah Tuhan tolong Tuhan turun tangan, campur tangan supaya semuanya dapat diselesaikan dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang membutuhkan pekerjaan. Oh Tuhan, Kau sendiri akan memberikan yang terbaik. Engkau membawa mereka dalam kesuksesan. Juga kami berdoa untuk orang tua. Oh Tuhan, berkati dengan damai, sejahtera, dan ketenangan. Berkati para suami istri, berkati anak-anak, berkati rumah tangga hidup nikah. Oh Tuhan, supaya kuduskan semuanya. Demikian juga kami berdoa untuk Bapak Ibu yang sudah lanjut usia. Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberkati selalu Tuhan, supaya saudara-saudara kami Bapak Ibu yang sudah lanjut usia ini selalu melibatkan Tuhan dalam hidupnya, supaya tetap dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Mentalnya Tuhan kuatkan dan teguhkan supaya tidak berkecil hati. Tuhan, bahwa hidup ini Tuhan selalu pegang kendali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, berkati ibadah Zoom yang akan lanjut terus sampai selesai. Tuhan, berkati hamba-Mu. Oh, selalu tambahkan urapan kuasa otoritas sorga dengan kekuatan supranatural Tuhan bekerja dengan sempurna. Kami percaya, kami para pendukung doa untuk ibadah Zoom dan pelayanan hamba-Mu ini, Tuhan, biarlah boleh naik ke depan hadirat Tuhan, menjadi doa yang sungguh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, doa yang berbau harum di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Izinkan kami menadahkan tangan, untuk Tuhan mendapatkan berkat kasih karunia-Mu. Tuhan, bukakan pintu rahmat-Mu buat kami semuanya. Berkati dan Tuhan, izinkan Tuhan Kau turun tangan untuk memberkati kami semuanya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Tuhan dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, mencurahkan berkat-berkat ilahi sorgawi, yaitu damai, sejahtera, ketenangan, keselamatan, kesuksesan. Oh Tuhan, Tuhan, kenikmatan dan kepuasan yang Tuhan limpahkan atas kita semuanya yang tidak pernah diberikan oleh dunia. Tuhan kasihkan kepada kami dari sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih kami sudah berdoa. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Ibu Gembala, doanya dan pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan. Terima kasih. Sama-sama Cikling juga diberkati Tuhan ya, sehat, semangat terus berjuang. Sama, puji Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang dipercayakan penglihatan dan nubuatan yang dari Tuhan. Ada? Saya persilakan. Shalom. Shalom Ibu Grace. Ya, saya persilakan. Tuhan, di tengah Grace Ministry saya diperlihatkan api yang begitu besar dan kemudian memancar ke tiap-tiap kita yang mengikuti Zoom ini. Di saat hambanya menyampaikan firman Tuhan, Tuhan perlihatkan evangelis Lingling ini seperti surat yang dibaca banyak orang. Dan suara Tuhan berkata, hambaku, aku jadikan engkau suratku yang terbuka. Tidak usah engkau hiraukan setiap cemoohan maupun kata-kata sumbang yang datang dari orang-orang yang tidak sevisi dengan Roh Kudus. Jadilah engkau surat yang terbuka, dan surat ini bukan surat biasa,
tapi itu sangat bercahaya sekali dan tulisannya dalam keemasan dan bisa dibaca oleh semua yang membacanya. Roh Tuhan berkata, tetap kita yang ikut di dalam Grace Ministry Zoom ini banyak berdoa, kuat dalam Tuhan, dan terima setiap kebenaran firman Allah dengan menggaya hidupkan setiap saat, sehingga tidak ada kekosongan rohani. Tuhan suka supaya kondisi rohani kita prima, dan bila mana banyak hal yang sedang digumuli, sesuai dengan doa yang disampaikan oleh hambanya, Febe, Ibu Nini, Tuhan berkata, hambanya juga berdoa untuk semua pokok-pokok doa kita masing-masing, mengalirlah dengan kuasa Rohku, sehingga saya diperlihatkan burung merpati yang begitu bercahaya dan mengepakkan sayapnya dan hinggap kepada tiap-tiap kita dan berkata, sabarlah kamu yang setia kepadaku. Roh Tuhan tidak pernah pergi dari hidup kita di saat mana kita memperdulikan Dia, Dia di dalam kita dan kita di dalam Dia. Mari kata Tuhan akurat dengan firman dan Roh Kudus dan firman, bagaikan mata air yang jernih yang akan terus memancar di tengah-tengah Grace Ministry Zoom ini. Satu hal Tuhan katakan bagi Pak Wilson Pangkei, tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang mengoreksi hatinya, sehingga beliau akan mengalami pemulihan yang luar biasa di saat mana dia menyerahkan hak sepenuhnya kepada Tuhan untuk pembentukan seterusnya. Dan doa orang benar sangat besar khasiatnya, sehingga setiap pendoa-pendoa yang ada di Zoom ini mengeluarkan asap putih dan menyatu asap ini dan naik lurus ke atas. Tiba-tiba ada satu goncangan yang luar biasa, bukan berarti goncangan menakutkan, tetapi Tuhan katakan, bangkit kamu, naik tinggi, dan makin tinggi kerohanianmu. Aku ada bersamamu, dan kemenangan aku jamin, sehingga namaku yang dipermuliakan. Itu yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Puji Tuhan, saya bersyukur sama Tuhan, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya Ibu Gembala, Grace Lumampau, yang sudah menyampaikan pesan-pesan Tuhan bagi kita semua. Saudara, di sini Tuhan menunjukkan bahwa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Ya, Roh Kudus juga memakai hambanya Ibu Grace Lumampau menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Jadi, bagi semua yang hadir di Zoom ini, bukan secara kebetulan, tetapi biarlah kalian semua tetap tekun dan setia mencari wajah Tuhan, karena ini benar-benar adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan kita yang dipanggil dan dipilih, pasti ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita semuanya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya Ibu Grace Lumampau. Sekali lagi Tuhan Yesus menyertai, memberkati kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya. Makasih hambanya.